Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas A Indralaya yang beranggotakan saya Wulandari Safitri dan teman saya Musdalifah Salsabila. Saya Dede Anggraini. Saya Agustina Wulandari. akan menampilkan video mengenai glikogenesis dan glikogenolisis. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam memahami glikogenesis dan glikogenolisis. Materi singkat. Glikogen adalah bentuk penyimpanan glukosa. Sintesis dan degradasi glikogen diatur dengan hati-hati sehingga glukosa yang cukup tersedia untuk kebutuhan energi tubuh. Baik glikogenesis dan glikogenolisis dikendalikan terutama oleh 3 hormon, insulin, glukagon, dan epinefrin. Glikogenesis dan glikogenolisis merupakan 2 hal yang berbeda. Pada tumbuhan, glikogen memiliki istilah lain yang disebut amilum, sedangkan pada hewan dan manusia disebut dengan glikogen. A. Glikogenesis. Glikogenesis merupakan proses pembentukan glikogen dari glukosa. B. Glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pengubahan glikogen menjadi glukosa. Bahan atau sampel yang digunakan adalah glikogenesis dan glikogenolisis. Prosedur proyek. A. Cari dan pahami materi pembelajaran mengenai glikogenesis dan glikogenolisis. B. Temukan bahan pangan yang mengandung glikogenesis dan glikogenolisis. C. Amatilah, kemudian rekam sampel yang digunakan. D. Edit video yang sudah direkam semenarik mungkin. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Apabila terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah, maka pankreas akan mensekresikan hormon insulin yang akan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Hormon insulin akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Adapun rangkaian sintesis glikogen meliputi ubah glukosa 6-fosfat secara reversibel menjadi glukosa 1-fosfat, lalu glukosa 1-fosfat disintesis sampai terbentuk UDP glukosa. Terakhir, sintesis glikogen dari UDP glukosa yang membutuhkan 2 enzim, yaitu glikogen sintase dan amilo 1,4, 1,6 glukosil transferase atau enzim percabangan. Sintesis ini menciptakan ikatan 1,6 untuk cabang-cabang dalam molekul. Selanjutnya yaitu B. Glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar, tidak ada asupan makanan, kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Adapun degradasi glikogen memerlukan 2 reaksi berikut. A. Glikogen fosforilase menggunakan fosfat anorganik untuk memotong ikatan 1,4 pada cabang luar glikogen untuk menghasilkan glukosa 1-fosfat. B. Enzim pemutus cabang memulai penghilangan 1,6 titik cabang dengan mentransfer 3 terluar dari 4 residu glukosa yang melekat pada titik cabang ke ujung non-reduksi terdekat. Kemudian pemutusan residu glukosa tunggal yang melekat pada setiap titik cabang. Glukosa 1-fosfat dialihkan ke dalam sel otot. Dalam hepatosit, glukosa 1-fosfat diubah menjadi glukosa bebas yang kemudian dilepaskan ke dalam darah. Kesimpulan 1. Glikogenesis dan glikogenolisis merupakan 2 hal yang berbeda. Glikolisis merupakan proses pembentukan glikogen dari glukosa, sedangkan glikogenolisis merupakan pengubahan glikogen menjadi glukosa. 2. Proses glikogenesis dikenal dengan sebutan sintesis glikogen, sedangkan proses
glikogenolisis dikenal sebagai degradasi glukosa. Sekian video materi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.